Halo, selamat datang kembali di channel kami, SL Channel, Charity and Sharing. Sebelum lanjut, kami ingatkan kembali untuk jangan lupa subscribe, like, and share this video. Baik, kali ini kita akan berbagi tentang contoh discussion text. Jadi cuma contoh, bukan penjelasan apa dan bagaimana, karena materi itu sudah kita tampilkan di video seperti yang tampak pada layar. Kita akan berbagi dua contoh, lengkap dengan penjelasannya. Baik, kita mulai dari contoh pertama. Berikut sebuah teks berjudul Television, the best invention of the 20th century. Televisi, apakah merupakan penemuan terbaik di abad 20? Dan di sini ditampilkan paragraf pertama. Dari sisi text structure, paragraf pertama ini merupakan isu, di mana penulis menyatakan opininya dengan mengatakan television is a great invention. Televisi adalah penemuan yang terhebat. Berikutnya kita masuk ke paragraf kedua. Dari sisi text structure, paragraf kedua ini merupakan argumen for atau argumen yang mendukung, yaitu terdapat pada kalimat kedua dan kalimat ketiga, di mana penulis mengatakan it has played an important role in communicating news. Televisi telah memainkan peran yang penting dalam menyampaikan berita. Dan we can learn instantly about what is happening in the world because of television. Kita bisa belajar secara instan tentang apa yang terjadi di dunia ini karena televisi. Dan dari sisi language features, paragraf ini menggunakan kata-kata yang menunjukkan writer's opinion atau pendapat penulis, yaitu pada frase I feel that television bla bla bla. Saya rasa bahwa televisi adalah titik-titik. Berikutnya kita masuk ke paragraf ketiga. Dari sisi text structure, paragraf ini merupakan argumen against atau argumen kontra, yaitu terdapat pada kalimat kedua dan kalimat ketiga, yakni pada kalimat some might argue sampai made life easier, serta pada kalimat others might argue sampai help to save lives. Sementara dari sisi language features, paragraf ini menggunakan frase yang menunjukkan kontras atau hal yang berlawanan, yaitu frase on the other hand, yang artinya di sisi lain. Selanjutnya kita masuk ke paragraf keempat. Dari sisi text structure, paragraf ini merupakan conclusion, di mana disertai dengan writer's opinion atau pendapat penulis, yaitu ketika penulis mengatakan bla bla bla, I still believe it is the best invention, yang artinya bla bla bla, saya masih meyakini bahwa televisi adalah penemuan yang terbaik. Selanjutnya kita masuk ke contoh yang kedua. Di sini terdapat sebuah teks yang berjudul Should Australia Become a Republic? Haruskah Australia menjadi negara republik? Lalu disajikan paragraf pertama. Paragraf pertama ini dari sisi text structure merupakan isu yang menampilkan topik yang dibahas, yaitu tentang the possibility for Australia to become a republic. Kemungkinan bagi Australia untuk menjadi negara republik. Selain itu, paragraf ini juga menampilkan opini penulis dengan mengatakan bahwa I believe that Australia should become a republic. Saya percaya bahwa Australia sebaiknya menjadi negara republik. Berikutnya, paragraf 2. Dari sisi text structure, paragraf ini merupakan arguments for yang berbentuk reasons atau alasan yang mendukung. Dan alasannya terdapat pada seluruh paragraf. Di antaranya, penulis mengatakan bahwa pertama, kaum Republikan melihat bahwa Australia sekarang sudah keluar dari akar Britishnya dan membutuhkan perubahan. Tidak hanya dari sisi kepraktisannya, tapi juga dari sisi simboliknya. Selain itu, penulis juga mengatakan bahwa saat ini Australia memandang British tidak sepenting lagi seperti dulu, baik itu secara ekonomi maupun secara budaya. Oleh karenanya, Australia harus memandang ke sisi membangun hubungan yang lebih kuat lagi dengan negara-negara yang ada di sekitarnya. Kemudian dari sisi language features, paragraf ini menggunakan word linking arguments, yaitu kata-kata yang menghubungkan argumen, yaitu kata not only but also. Tidak hanya titik-titik tetapi juga titik-titik. Baik, kita masuk ke paragraf ketiga. Dari sisi text structure, paragraf ini merupakan argumen against,
yang berbentuk reasons atau alasan, di mana alasannya terdapat pada keseluruhan paragraf. Di antaranya, penulis mengatakan bahwa bagi mereka yang tidak sependapat dengan kaum Republikan, berpendapat bahwa sistem parlemen dan institusi utama lainnya seperti hukum telah melaksanakan fungsinya berdasarkan British Model yang telah memberikan sumbangsi yang besar terhadap stabilitas sistem pemerintahan di Australia. Dan mereka takut jika terjadi perubahan, maka itu akan berpengaruh terhadap stabilitas yang ada. Lalu dari sisi language features, paragraf ini menggunakan frase yang menunjukkan kontras atau hal yang berlawanan, yaitu frase on the other hand, yang artinya di sisi lain. Kita masuk ke paragraf keempat. Paragraf keempat ini dari sisi text structure merupakan conclusion disertai dengan writer's opinion atau pendapat penulis. Ketika penulis mengatakan, I still believe that Australia should become a republic. Saya masih yakin bahwa Australia sebaiknya menjadi negara republik. Okay, that's all the examples. Thanks for watching and see you next time.